Langkah pertama dalam membuat sebuah topologi jaringan yaitu dengan memastikan komponen atau perangkat apa yang akan digunakan. Saya sendiri menggunakan 2 server, 4 router, 2 wireless router, 4 handphone, dan 8 PC. Untuk topologinya sendiri bebas, kalian bisa mengkreasikannya sekreatif mungkin, dan jika ingin mengikuti topologi yang saya buat seperti di video juga bisa. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di video. Untuk bagian yang dilingkari ini nantinya akan disetting secara statis, di mana IP-nya kita ketik secara manual atau dimasukkan secara manual. Begitu pula dengan netmask dan gateway-nya. Nanti ada bagiannya setelah ini. Untuk bagian ini nantinya akan disetting secara DHCP, di mana klien akan meminta IP ke server. Untuk bagian ini kita sebut saja hotspot, nanti akan disetting menggunakan SSID sebagai identitas hotspotnya dan password menggunakan WPA2PSK. Setelah selesai membuat rancangan topologinya, langkah selanjutnya adalah memasang kabel pada tiap-tiap komponen agar bisa saling terhubung. Untuk router, saya menggunakan kabel serial DTE, dan untuk komponen lainnya, saya menggunakan kabel strike. Ya, begitu. Ikuti saja seperti yang ada di video. Nah, untuk
setting hotspotnya, kita bisa pergi ke wireless di config. Lalu untuk SSID-nya kita bisa bebas mengubah namanya sesuai keinginan kita. Lalu pilih WPA 2PSK untuk password yang nantinya akan kita itukan di device handphone. Lakukan di wireless router kedua juga. Nah, jika kabel yang garis-garis itu sudah hilang, tandanya handphone itu tidak bisa mencari wireless router yang tidak ada passwordnya. Intinya begitu. Lalu pada handphonenya kita setting agar bisa terhubung ke wireless router yang sudah kita setting di awal. Kita tinggal memasukkan SSID-nya dan passwordnya pada WPA P2SK. Ini namanya hotspot secara garis besar. Lakukan hal yang sama kepada wireless router 2 seperti pada wireless router 1. Langkah selanjutnya yang paling penting adalah memasukkan IP address netmask gateway pada masing-masing perangkat atau komponen. Untuk IP-nya bebas, kalian bisa mencari referensi di Google atau yang lainnya, atau sekedar mengikuti seperti yang saya gunakan. Akhirnya cinta yang tak menguras air mata, penungguan lama
Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting dibandingkan dengan memasukkan IP adalah melakukan rerouting. Kalian bisa melakukan ini di config pada router, lalu pilih RIP, ada di samping kiri. Kalian tinggal memasukkan IP-nya, lalu klik add. Lakukan terus sampai semua IP dimasukkan. Ini dilakukan agar semua komponen bisa saling terhubung saat nanti diuji konektivitasnya di akhir. Lakukan hal yang sama pada semua router kecuali wireless router. Last but not least, yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah melakukan pengujian konektivitas. Apakah semua komponen yang telah kita setting di awal bisa saling terhubung atau tidak? Di sini saya melakukan pengujian konektivitasnya menggunakan pesan ada di samping kanan. Kalian bisa melihat yang mana di video ini dan lakukan seperti yang sudah saya lakukan. Ini untuk webnya, saya baru sadar ternyata tidak masuk ke video, jadi saya memotretnya. Terima kasih. Yeay.